Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi hari Rabu 17 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Di Kabupaten Rotendau, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtiru Laiskodat meresmikan pemberlakuan tatanan hidup baru new normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtiru Laiskodat di pelataran Cottage dan Resto, lokasi wisata Pantai Mulut Seribu, Kabupaten Rotendau, mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menerjemahkan new normal tatanan hidup baru dengan pola budaya dan kearifan lokal sambil terus menjaga kesehatan diri. Harapan itu disampaikan terkait 3 bulan lamanya masyarakat Nusa Tenggara Timur terperangkap dalam fase pembatasan aktivitas berujung pada keterpurukan ekonomi. Dirinya tegas mengatakan Nusa Tenggara Timur sudah dalam kondisi miskin dan kemiskinan itu akan diperparah dengan tidak adanya produktivitas publik. New normal harus dilihat dari perspektif baru untuk kembali melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Pemerintah kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur diminta segera mendesain pola baru untuk kembali bekerja mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, kehilangan lapangan kerja, pengangguran, terutama sektor kesejahteraan rakyat, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur tanpa COVID saja kita sudah parah dalam akan kemiskinan itu. Apalagi kita berhenti 3 bulan tidak berproduksi, berhenti beraktivitas, menyebabkan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pengangguran itu makin dalam buat Nusa Tenggara Timur. Tantangan bagi setiap pemimpin Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana mendesain pembangunan itu dengan anggaran yang terbatas itu mampu menjawab tantangan-tantangan hebat yang telah kita hadapi, dan hanya diberikan kepada mereka orang yang cerdas, rajin kerja, peduli kepada sesamanya untuk kita bangun dari kondisi sulit ini. Karena itu sebagai gubernur hadir di sini pada saat kita telah memperlakukan kerja kembali, maka saya mengharapkan kita kembali serius dan fokus terhadap program-program yang sudah kita buatkan, terutama pada kesejahteraan, kemakmuran rakyat, pertanian, peternakan, perikanan tentunya. Gubernur NTT Victor Bungtiru Laiskodat menegaskan tantangan bagi semua pejabat di Nusa Tenggara Timur untuk menormalkan kembali kondisi daerah hanya pada pejabat dan orang-orang cerdas yang mampu keluar dari keterpurukan, terutama di bidang ekonomi. Untuk diketahui, pemerintah Nusa Tenggara Timur telah membuka kembali isolasi daerah khusus lokal Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk orang dari luar Nusa Tenggara Timur tetap dikenakan pembatasan protokol daerah dan kesehatan, termasuk rapid test dan uji swab laboratorium untuk lolos masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur belum saatnya menerapkan new normal karena banyak orang beranggapan new normal sama dengan kondisi biasa saja sebelum terjadi COVID-19. Warga masyarakat Kota Kupang yang beraktivitas di tempat keramaian maupun di jalan-jalan raya, menurut pantauan Benyamin Leu, advokasi koordinator Save the Children, mereka tidak mengikuti protokol kesehatan karena banyak warga tidak menggunakan masker, masih beraktivitas secara berkerumunan. Karena itu sebagai masyarakat merasa khawatir jangan sampai dengan adanya new normal ini peningkatan perkembangan pasien COVID-19 terus bertambah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi kita belum siap sesungguhnya untuk melaksanakan new normal ini. Karena pemahaman orang itu sendiri kan masih menganggap bahwa new normal ini sama dengan kemarin-kemarin yang tidak kehidupan yang sebelumnya yang belum mengalami COVID. Kita khawatir ya, nanti ke depan kalau kan ini terjadi lebih besar, menjadikan NTT ini sebagai epicentrum baru. Kita bisa bayangkan perkembangan Indonesia ini sekarang penambahan setiap hari itu mendekat, bahkan kemarin sudah tembus 1.000. Artinya agak sayangkan sebelum perkembangannya belum sejauh itu, kalau kita PSBB, tapi ketika perkembangan sudah atas 1.000 setiap hari, buka agak aneh memang kebijakan ini. Tapi ya bagaimanapun kita harus dukung. Hal yang sama juga dikemukakan Yos, salah satu warga Kota Kupang, melihat situasi sudah kembali normal. Warga mulai sibuk dan jalan mulai padat sehingga banyak warga yang kembali beraktivitas. Namun sangat disayangkan aktivitas masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan yang diprasyaratkan oleh new normal. Hal ini menjadi permasalahan karena pemahaman new normal oleh masyarakat seharusnya cara hidup baru yang perlu memperhatikan anjuran kesehatan.
Sesuai pengamatan saya yang sekarang di Kota Kupang ini, new normal ini kembali ke situasi normal seperti sebelum COVID, sehingga akhirnya orang melupakan protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh new normal ini. Ini menjadi berbahaya karena bisa berdampak sangat negatif, teristimewa transmisi COVID, karena tanpa memperhatikan protokol kesehatan, kemungkinan orang untuk menularkan COVID kepada orang lain itu menjadi sangat besar dan situasinya bisa menjadi sangat runyam karena kasusnya bisa meningkat dengan cepat. Karena itu Yos berharap pemerintah memperhatikan aktivitas masyarakat di era kehidupan tatanan baru dan dikawal secara ketat sehingga masyarakat mengerti bahwa saat ini new normal, kita masih dihadapkan pada masalah COVID-19 yang belum berakhir. Dari Kupang, Marta Riwo melaporkan. Sembilan pasien positif corona yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Umum ND masih menunggu hasil tes swab yang dilakukan di Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor W.Z. Johannes Kupang. Apabila hasil tes swab nantinya dinyatakan negatif, maka pasien yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan boleh kembali ke rumah masing-masing. Selengkapnya, Heri Ebu menurunkan laporannya. Sampel swab milik 9 pasien positif corona di Kabupaten ND sudah dikirim sejak Sabtu pekan lalu, namun hasilnya hingga saat ini belum diketahui. Menurut juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, Dr. Muna Fatma kepada awak media di Ende mengatakan, hingga saat ini pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende karena positif COVID-19, yakni ada 9 pasien dari total 12 pasien COVID-19, di mana 3 orang pasien diantaranya sudah sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Ia menjelaskan saat ini 9 pasien positif Corona 19 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ende masih menunggu hasil tes swab yang dilakukan di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.Z. Johannes Kupang. Dikatakan Muna Fatma, apabila hasil tes swab nantinya dinyatakan negatif, maka pasien yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Kemarin yang kami kirim sampel itu sebanyak pasien yang dirawat di rumah sakit, berarti 9. Mudah-mudahan dari 9 sampel itu kita bisa mendapatkan tambahan lagi yang sembuh. Kalau untuk yang hasil tracing kami belum ada yang harus dikirim karena kami belum memulai lagi untuk tracing. Muna Fatma menambahkan bagi pasien yang sudah sembuh setelah kembali ke rumah masing-masing disarankan tetap menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Sementara untuk hasil tes swab bagi 9 pasien tersebut diperkirakan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan ini sudah bisa mendapatkan hasilnya dan diharapkan semuanya negatif sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. RRI Ende Heriapu melaporkan. Penerapan tatanan kehidupan baru di pos lintas batas negara Indonesia Timor Leste mengikuti protokol COVID-19 secara ketat. Febi Leulede menurunkan laporannya. Wilayah Nusa Tenggara Timur sejak 15 Juni mulai menerapkan tatanan kehidupan baru seperti di wilayah Atambua Kabupaten Belu yang memiliki pos lintas batas negara PLBN Motain dalam penerapan tatanan kehidupan baru tetap mengikuti protokol COVID-19 secara ketat. PLT Administrator PLBN Motain Engelbertus Klau mengakui di masa pandemi COVID-19 aktivitas pelintasan di pos lintas batas negara Motain hanya dilakukan pada hari Rabu menyesuaikan dengan pos lintas batas negara Batu Gede Timor Leste. Karenanya dengan adanya penerapan tatanan kehidupan baru, maka di PLBN Motain akan mengikuti aturan sesuai dengan protokol COVID-19. Dikatakan untuk penerapan protokol kesehatan, PLBN telah menyiapkan sarana penyemprotan disinfektan, fasilitas sarana cuci tangan, hand sanitizer, termoscanner, termogan, mencatat daftar riwayat jalan pelintas, dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindung. Dan dalam penanganan protokol kesehatan di pintu batas, kita menyediakan beberapa sarana seperti fasilitas penyemprotan disinfektan, fasilitas cuci tangan, kita menyediakan juga hand sanitizer, alat pemindai suhu tubuh, termogan, dan termoscanner. Kita juga mencatat daftar riwayat perjalanan pelintas tersebut. Dan di PLBN Motain juga kita aktifkan aplikasi Peduli Lindung yang disponsori oleh Kementerian Kominfo. Hal ini dimaksudkan untuk mendata pelintas yang datang dari Timor Leste, apakah dia bebas COVID atau tidak. Harapan kami sebagai pengelola PLBN Motain kepada pelintas yang hendak melintas agar tetap menggunakan masker, tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan di pintu batas agar kita semua terbebas dari COVID-19. Engelbertus Klau menjelaskan aktivitas lintas batas yang dilakukan pada hari Rabu
hanya kegiatan ekspor yang mencapai 14 hingga 15 barang. Sementara untuk aktivitas pelintasan orang tetap menggunakan aturan jaga jarak dengan hanya melayani pelintasan warga negara Indonesia, WNI yang kembali ke Indonesia, dan warga negara asing, WNA, yang akan kembali ke Timor Leste. Sementara untuk warga negara Indonesia, WNI yang akan kembali ke Timor Leste masih dibatasi. Lanjutnya, untuk warga negara Indonesia WNI yang akan melintas dari Timor Leste ke Indonesia wajib membawa surat keterangan bebas COVID dari pemerintah Timor Leste. Di PLBN Motain hanya memberikan pelayanan terhadap kegiatan ekspor dan kegiatan perlintasan orang. Kegiatan ekspor pelayanan pada hari Rabu cukup padat. Rata-rata setiap hari Rabu kisaran 14 sampai 16 PEP. Dan terkait dengan kegiatan perlintasan orang, kita hanya melayani WNI yang datang dari Timor Leste dan WNA yang hendak kembali ke Timor Leste. Sementara WNI yang hendak ke Timor Leste saat ini dibatasi sehingga tidak ada aktivitas. Begitupun sebaliknya WNA yang datang dari Timor Leste hendak ke Indonesia dibatasi. Dan untuk WNI yang datang dari Timor Leste, kita tetap meminta surat keterangan sehat dari dokter pemerintah Timor Leste yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bebas COVID-19. Untuk diketahui, meski Indonesia telah menerapkan tatanan kehidupan baru, namun pemerintah Timor Leste masih memberlakukan status state of emergency, sehingga warga negara Indonesia, WNI, belum diizinkan masuk ke Timor Leste. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap orang atau pelintas yang masuk di wilayah tersebut di masa pelonggaran aktivitas. Meki Daka menurunkan laporan. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tetap melakukan sterilisasi terhadap orang atau para pelintas yang hendak memasuki wilayah tersebut, meski sudah ada pelonggaran aktivitas sejak 15 Juni 2020 lalu. Dikonfirmasi RRI, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Timor Tengah Utara Vincent Mone selaku Koordinator Posko COVID-19 pintu masuk perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan mengatakan, meski hampir seluruh aktivitas sudah mulai berjalan normal, namun hingga kini pihaknya belum mendapat instruksi untuk menghentikan pemeriksaan di posko tersebut. Vincent menjelaskan, hal itu sebagai upaya terus memantau adanya pergerakan orang dari luar daerah atau zona merah masuk ke wilayah Timor Tengah Utara. Bahkan menurutnya, meski baru ada pelonggaran aktivitas, tercatat sejauh ini sudah ada orang dari luar daerah yang melintasi wilayah tersebut, rata-rata berasal dari Jakarta, Bali maupun Kalimantan. Tetap masih jaga, artinya belum diperintahkan untuk berhenti. Ya, kita masih ternyata orang dari luar banyak yang masuk dari Jakarta, Kalimantan, Bali. Kemarin dapat, tadi malam itu. Fokusnya di angkutan umum, karena kebanyakan orang itu dari angkutan umum itu yang biasa. Ya, kalau mungkin dia bawa rapid test dan swabnya dan tidak ada indikasi untuk bisa di karantina, ya dia bisa tembus. Itu dari pihak dokter, kalau seandainya dari pihak dokter yang memutuskan. Sementara terkait seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan di masa transisi menuju tatanan kehidupan baru, Vincent mengatakan, proses pemeriksaan masih tetap sama dengan yang sebelumnya, yakni pemeriksaan identitas, serta pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan setiap orang yang masuk ataupun melintas di wilayah tersebut bebas COVID-19. RRI Atambua, Meki Daka melaporkan. Pemberlakuan new normal yang dikeluarkan pemerintah Nusa Tenggara Timur mulai tanggal 15 Juni 2020 termasuk dalam bidang transportasi laut, udara, dan darat. Masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Aryan C. Runa. Pemerintah Nusa Tenggara Timur mulai tanggal 15 Juni 2020 memberlakukan tatanan hidup baru termasuk dalam bidang transportasi laut, udara, dan darat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka kepada RRI mengatakan, sebelum pemberlakuan new normal selama pandemi COVID-19, semua kegiatan dilaksanakan dari rumah termasuk angkutan umum di Nusa Tenggara
Tenggara Timur tidak beroperasi seperti biasa. Sehubungan dengan pemberlakuan new normal di Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur minta masyarakat pengguna transportasi umum, terutama transportasi udara, untuk memenuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Khusus kita di NTT, pesawat yang melayani kita di NTT itu seperti Transnusa maupun Wings, itu konfigurasi tempat duduknya itu kan 2-2. Nah, kalau kebijakan 50% ini yang dipakai, maka maskapai tidak akan melakukan penerbangan. Kenapa? Karena mereka mengalami kerugian. Ya, mereka rugi karena biaya operasional mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan mereka dari menjual kursi. Sebelum new normal, kan penerbangan di dalam NTT tidak ada. Itu bukan karena dilarang. Pemerintah provinsi NTT tidak pernah melarang penerbangan di dalam wilayah NTT. Tetapi maskapai yang mengambil keputusan untuk tidak melakukan operasi karena mengalami kerugian. Nah, ini dilihat oleh pemerintah. Di normal, kita atur tetap menggunakan masker, cuci tangan. Sementara itu, Anis, sopir pick up yang biasanya mengangkut barang dan orang jurusan Kupang Oesau, ketika ditemui RRI mengharapkan kepada masyarakat pengguna angkot maupun sopir untuk sama-sama mentaati protokol kesehatan. Ya, harapan mari kita sama-sama untuk ikut aturan, satu sama-sama cari hidup, ya sudah harus ikut aturan. Dengan pemberlakuan tatanan hidup baru atau new normal, masyarakat diminta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Informasi olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memberlakukan program training 36 atlet PPLP dari rumah saja pasca penerapan tatanan kehidupan baru atau New Normal Life sejak 15 Juni 2020 di tengah pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Alo Tani. Pelatih atlet tinju Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP Nusa Tenggara Timur 2020, Karel Muskanan, kepada RRI di Kupang, Senin 15 Juni 2020 menuturkan, walaupun pemerintah telah menerapkan tatanan kehidupan baru sejak 15 Juni 2020, akan tetapi sistem pembinaan dan latihan kepada para atlet binaannya dari cabang olahraga tinju di PPLP NTT masih menerapkan sistem training from home atau latihan dari rumah saja. Karel Muskanan menjelaskan, sistem latihan yang diterapkan adalah pelatih mengirimkan program latihan dan atlet berlatih sesuai program yang diberikan. Selanjutnya, atlet diwajibkan merekam seluruh proses latihannya dalam bentuk video dan hasilnya dikirim kembali kepada pelatih untuk dievaluasi. Karel Muskanan juga mengakui penerapan sistem training from home tidak maksimal. Rata-rata program yang motong kasih sonde bisa maksimal dong lakukan sesuai dengan dong punya kondisi saat itu. Misalnya dong istirahat malam, dong sudah terbiasa terpola dengan jam 9 di asrama, tapi di rumah tidak berkualitas begitu, sehingga ya terpengaruh di fisik. Harapan kutong pelatih ya kalau bisa cepatnya dipanggil terkait dengan ketiadaan kompetisi, sehingga sampai saat ini motong masih di tahap persiapan, di fase persiapan khusus lah. Terkait penerapan latihan atlet PPLP NTT 4 cabang olahraga yakni tinju, atletik, pencaksilat, dan taekwondo, Kepala PPLP NTT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur Hermansen Balo mengungkapkan hingga saat ini belum ada petunjuk teknis proses latihan terpusat 36 atlet PPLP NTT di asrama. Dispora NTT juga masih berkoordinasi dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah apakah pada Juli 2020 mendatang program latihan terpusat atlet PPLP NTT 2020 sudah berjalan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah. Anak-anak dia latihan masing-masing di rumah. Ada yang latihan bersama, yang di daerah latihan di daerah. Karena nanti kita udah di saat mereka datang kembali ke sini, kita tes mereka. Memang apa yang kita harapkan nanti tidak sesuai itu. Artinya kita berharap yang terbaik, tapi terkadang kalau tidak terkontrol masalah itu. Tapi anak-anak Kota Kupang dan anak-anak kabupaten lain yang ada posisi lagi di sini, itu mereka latihan bersama. Ada latihan dengan mereka di rumah, ada latihan dengan klub masing-masing. Kalau atletik tinju itu rutin. Dapat diketahui bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa
Nusa Tenggara Timur secara rutin terus membina, mendidik, dan melatih 36 atlet pelajar pada 4 cabang olahraga di sentra keolahragaan PPLP yakni tinju, atletik, pencaksilat, dan taekwondo. Mereka juga terus digorok menjadi atlet lapisan menengah dan andalan Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai multi-event sekelas Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun kejuaraan nasional atau kejuaraan internasional lainnya termasuk kejuaraan olahraga kelas dunia. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.